须，看我破了他这丹火！看。 Hai guys, hai semuanya yang dari Indonesia ataupun dari Malaysia. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di part sebelumnya, gurumu memberikan tanaman herbal yang akan berdampak buruk terhadap muridnya. Apa yang akan terjadi? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Setelah meleburkan herbal itu, ternyata herbal itu memiliki efek perih kepada orang yang terkena oleh tanaman itu, yang membuat muridnya kesal dan ingin menyerang Muyun. Muyun,你在搞什么鬼？你敢打我？ Tak lama dari itu datanglah Jindong untuk melakukan pembelaan, dikarenakan muridnya diberikan pelajaran oleh Muyun saat memalak Ming di hutan tadi. 木云，本来我还忘了。靳东，这是我的班级，你以为你是院长？ Karena terprovokasi, akhirnya Jindong pun menyerang Muyun. Namun sayangnya setiap serangan yang dia keluarkan selalu bisa dihadang olehnya. 没想到你这个废物。 Merasa tertantang, Jindong pun mulai sombong dan mengatakan bahwa kekuatannya hanya dikeluarkan 30% saja di setiap pukulannya. Namun tak disangka, Muyun hanya menggunakan 20% kekuatannya untuk melawan Jindong. Seketika itu amarah Jindong meledak dan melawan Muyun secara bertubi-tubi. Sampai akhirnya Jindong mengeluarkan jurus andalan yang dia miliki sebagai serangan terakhir. Namun sayangnya, dengan kekuatan Muyun yang sekarang, Muyun bisa melewatinya dengan tenang dan mengalahkannya dengan sekali serangan. Setelah mengalahkan Jindong, datanglah Dongfang yang ingin melerai mereka sekaligus mencari muka terhadap profesinya sebagai guru agar dia bisa naik ke tingkat selanjutnya. Namun permintaannya itu ditolak dengan mentah oleh Muyun yang membuatnya kesal dan akan menyerang Muyun. Sebelum pertengkaran akan berlangsung, datanglah Dekan Lu untuk mendinginkan suasana, sekaligus memberikan informasi jika Qin Meng Yao ternyata menjadi seorang guru di sana yang akan mendampingi Muyun untuk mengajar. Qin Meng Yao? Kabar baik diterima oleh murid, beda halnya dengan Dongfang yang iri, dikarenakan sebelum Meng Yao sembuh, Dongfang memintanya untuk mengajar dengannya dan memberikan hadiah kepada Meng Yao. Tetapi semua permintaan dan pemberiannya itu ditolak oleh Meng Yao. 虽然现在是学院的高级导师，若是秦姑娘能到我的班级，秦姑娘。 Setelah pengumuman itu selesai, Xiaoyu meminta Muyun untuk bertemu dengan kakeknya sebagai ketua dari sekte Sengdan karena kakeknya ingin membicarakan sesuatu hal tentang obat-obatan kepada Muyun. Karena Muyun akan mencari obat-obatan di Gunung Beiyun, akhirnya dia pun menolaknya. Tetapi Xiaoyu mempunyai tekad yang kuat dan memaksakan diri untuk ikut bersama Muyun ke Gunung Beiyun agar Muyun bisa dibujuk untuk bertemu dengan kakek Xiaoyu. Merasa iri dengan Muyun, akhirnya Dongfang merencanakan sesuatu dengan Jindong untuk membunuh Muyun. Jika bisa membunuhnya, Jindong akan diberikan 1000 batu roh sebagai imbalannya. Tak berani sendiri, Jindong pun meminta beberapa orang untuk membantu membunuh Muyun.
敢杀他，易如反掌。自然不会。为保万无一失，好，只要有机会，暮云凭你。 Saat malam hari, Muyun melakukan meditasi untuk menerobos ke ranah kondensasi 5 agar dirinya bisa lebih kuat dan pertahanan fisik Muyun bisa lebih hebat. Namun sayangnya meditasi itu harus gagal dikarenakan tubuh Muyun sangatlah lemah. Tak menyerah dengan hal itu, akhirnya Muyun menggunakan kekuatan dari gulungan Yuxian yang ada pada dirinya untuk membantu menerobos ke ranah kondensasi 5. Setelah berhasil dengan meditasinya, mereka pun mulai berangkat ke Gunung Beiyun untuk mencari obat-obatan yang ada di dalam tubuh hewan iblis. Di tengah perjalanan, tak sengaja mereka pun berjumpa dengan serigala bulu ungu. Dengan cepat, Muyun melawannya sekaligus mengetes kemampuan baru yang dia miliki. Dengan mudah, hewan itu pun dapat dia kalahkan. Mengetahui ada yang mengikuti, Muyun pun berpura-pura lemah dan kehabisan energi untuk memancing mereka keluar. Namun tak disangka, dengan rencananya itu bisa membuat mereka keluar. Sontak saja mereka menyerang dan dihabisi oleh Muyun dengan mudah. 小子，你确实挺厉害。我去，暮云。 拿命来！落天使， Tak lama dari itu datanglah Jindong dan Dongfang karena suruhannya telah dikalahkan. Mau tak mau mereka lah yang harus melakukannya sendiri untuk membunuh Muyun, sehingga pertarungan pun tak bisa dihindari. 单纯的八荒银，唉，确实是一面好武器。空明拳，空明之盾，空明，Merasa telah menang dari Muyun, dia pun berbicara dengan sombong. Tapi tiba-tiba Muyun pun bangun dan dengan lantang menantang Dongfang kembali. Karena energi Dongfang sudah mulai melemah, dia pun akan melarikan diri. Namun sayangnya, usahanya itu dihalangi oleh Muyun sehingga Dongfang harus mengeluarkan jurus terakhirnya untuk membunuh Muyun, yang akan mengakibatkan Dongfang mati. 你这次是我东方玉找了你，小跑，哼，是你逼我的。 八荒银，一生为业，亦为以死为义，他怎么能抵挡？你很快就会来见我。穆老师，你怎么样？ Karena efek dari serangan Dongfang, Muyun pun mulai lemah dan mulai bermeditasi untuk menetralkan tubuhnya kembali. Dengan membuka 10 meridian yang ada dalam dirinya, Muyun pun bisa pulih dari serangan Dongfang. 现在你与我融为一体，我就是你的主人。穆老师，气隐藏在体内，简直比暗器还。 Setelah selesai bermeditasi, Xiaoyu memberikan buku Bai Huang Yin yang diminta oleh Muyun. Hanya dengan melihatnya sebentar, Muyun bisa menguasai sedikit kekuatan yang ada di dalam buku itu. 现在就来试试第一印，最飞印的强大之术，再用对体内真元的凝聚。碎印开。
Saat mereka akan keluar, mereka pun ditemukan oleh anak-anak dari keluarga Mu yang ingin membunuh Muyun. Dengan cepat mereka menyerang Muyun. Lagi-lagi Muyun bisa melumpuhkan mereka semua dan melanjutkan perjalanannya ke Sekte Sengdan. Setelah mereka sampai ke sana, Xiaoyu tidak dikenali karena begitu kotor, disebabkan mereka sudah berada di hutan selama 3 hari dan dianggap sebagai pengemis. Lalu datanglah murid dari sekte itu yang menyuruhnya pergi, namun dengan suruhan dari Xiao Mingyu, mereka pun akan dibunuh. Dengan cepat, serangannya bisa dilumpuhkan oleh Muyun. 只是挡道而已，不用下杀手吧？ 弟子还敢口出狂言，你找！ Sesaat akan bertarung, datanglah kakek dari Xiaoyu yang bernama Miao, yang membuat pertarungan itu terhenti sehingga Miao menyuruh Muyun untuk masuk ke dalam. Setelah berada di dalam sekte, Muyun akan membuat pil pembeku nadi yang akan berfungsi untuk orang yang berada di ranah ke-6 agar bisa menembus ke ranah 7 dengan instan. 控制丹火，炼丹对草药的属性。你说的很对。 Saat melakukan penyulingan, mereka ditemukan oleh murid dari sekte itu. Karena merasa tidak dihargai, akhirnya mereka pun menyerang Muyun. Menyadari hal itu, Muyun pun membalasnya dan mematahkan tulang atau bagian dalam Lan Yu yang membuatnya cedera serius. Setelah menunggu lama, ternyata benar saja pil yang disuling oleh Muyun adalah pil pembekuan nadi. Tak percaya begitu saja, Shao pun melakukan pertaruhan. Jika pil itu bekerja, dia akan membayar 3 kali lipat dari harga lelang. 木道士不用担心，今日以大会所有武者为证。不仅如此，那枚被免也愿以3倍的价格补偿给木道士。 Xin pun berpindah ke ruangan lelang. Di situ sudah banyak orang yang mempunyai kekuatan di ranah ke-6, namun sulit untuk menembus ke ranah 7. Hingga ada seseorang yang mencoba pil tersebut dengan hasil yang sangat memuaskan. 好，你们快看7号！ 真元入宁元镜。 Karena pil itu bekerja dengan baik, akhirnya mereka pun membuka harga lelang dimulai dengan harga 1000 batu roh. Tadi sangka ternyata para tetua dari keluargamu juga ada di situ untuk mengikuti pelelangan dan memenangkannya dengan harga lelang 50.000 batu roh tingkat rendah. Merasa menang dalam pertaruhan, Muyun pun menagihnya kepada Shao untuk membayarnya 3 kali lipat. 内有10立方的空间。很好，言必出，行必果。 Setelah selesai dengan urusannya, Muyun pun akan kembali ke akademi. Tapi lagi-lagi, di tengah hutan dia melihat muridnya sedang diganggu oleh murid dari kelas lain. Hingga Muyun bisa menghentikannya. 他刚有点名头，算个屁！木道士。 Saat akan menghampirinya, guru dia pun datang dan membela murid itu dan memperingati Muyun untuk tidak berlebihan. Di tengah-tengah pertikaian terjadi, datanglah Dekan Lu yang melihat mereka bertengkar. Hingga guru dia pun mengejek Muyun karena tidak pernah naik tingkat selama dia mengajar. Tak terima dengan hal itu, Muyun pun menyarankan kepada Dekan Lu untuk melakukan penilaian agar dirinya layak ke tingkat selanjutnya. 过3关，而考核第1关。
Xin pun berpindah ke tempat penilaian para guru. Dengan penilaian pertama, Muyun harus bisa mengeluarkan pukulannya sebesar 50.000 kati. Namun tak diduga, dia bisa memukulnya dengan tingkat pukulan sebesar 70.000 kati yang membuatnya lulus dari penilaian pertama. Setelah berhasil dengan penilaian pertama, Muyun pun akan melakukan penilaian kedua dengan membunuh beruang pembelah bumi tingkat 6 yang memiliki pertahanan yang paling kuat. Jika dia berhasil, maka dia bisa melanjutkannya ke penilaian ketiga.